Chen Yu, Tuan Muda Besar Keluarga Chen. Tuan Muda Chen. Istriku. Tuan Muda Chen, apa yang terjadi? Lepaskan. Ini adalah tunanganmu, suami bodoh. Ini adalah menantu bodoh keluarga Tang. Benar-benar benar. Halo? Ku dengar, kau berada di alam utara, menjadi pengecut, dan dipukuli sampai menjadi bodoh. Apakah kau meninggalkan pita suaramu di rumah? Sial. Barang murahan. Tapi sekali lagi, sampah memang tempatnya dengan sampah. Tidak seperti keluarga Chenku, yang awalnya, yang pertama di Lisou, ditambah dengan dukungan kamar dagang Kaitain. Aku khawatir bahkan, Raja Surgawi Pipit Pitan akan memandangku dengan rasa hormat baru. M.O. Datang dan ambil. Aduh. Kalian semua perhatikan baik-baik. Ini adalah apa yang terjadi ketika kau mencoba mencuri dariku. Aku telah mendapatkan kembali kesadaran. Berkat giok pengunci jiwa ini, ia mengunci 2 jiwa dan 6 rohku, memungkinkan aku untuk berpura-pura mati dan melarikan diri dan selamat. Sepertinya Xia Agung sekarang damai. Bencana 6 negara telah berlalu. Aku bicara padamu. Siapa kau? Yo. Cie Tang bilang, kau sudah berada di keluarga Tang selama 3 tahun, tapi bahkan tidak bisa bicara 1 kalimat lengkap. Kalimat barusan. Pasti penampilan terbaikmu kan? Katakan beberapa lagi, kata-kata yang tak ku mengerti. Statusmu sebagai menantu keluarga Tang berakhir malam ini. Sayang sekali, kau bahkan tidak pernah menyentuh Tang Yuro. Heis, hanya memikirkan sosok indah Tang Yuro membuatku bergairah. Kau, orang bodoh yang lari dari perbatasan, masih ingin bersaing denganku? Hahaha. Betapa lucunya. Konyolnya, keluarga Tang karena seorang kultivator setengah matang, Zhang Qiu, mengizinkanku menikah setelah kekuatanku dan keberuntunganku pulih. Keberuntunganku tertahan. Dan sekarang mereka ingin Yuru menikah lagi. Apakah Yuru hanya alat bagimu? Lobby hotel. Dasar bodoh. Tang Feng, tuan muda kedua keluarga Tang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Feng, di mana adikmu? Tenang semuanya, tenang. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini Sulim, anjing keluarga Tang kita. Nama besarnya. Aku yakin kalian semua pernah mendengarnya kan? Tentu saja. Sudah tersebar di seluruh kota, menantu keluarga Tang. Di pintu masuk hotel, tidur seperti batang kayu. Bahkan dipermainkan oleh Tuan Muda Chen. Dia benar-benar dipermalukan, benar-benar kehilangan martabat seorang pria. Kudengar, dia dulunya selama pengepungan 6 negara. Dia membelot, jadi kemudian dia dipukuli habis-habisan oleh atasannya. Dipukuli sampai pingsan. Sungguh memalukan. Dia menggelikan. Jika bukan karenaku saat itu, perbatasan akan telah dilanggar oleh 6 negara sejak dulu. Siapa yang berani menyebarkan rumor seperti itu? Apa kau bodoh? Coba saja dan kau akan tahu. Baiklah, kalau begitu, saudara ipar, jika kau jilat anggur di lantai bersih, akan kuberitahu kau di mana adikmu berada. Jadi, haha. Jika aku jilat sampai bersih, kau akan memberitahuku? Betul-betul. Aku tahu, bocah ini memang bodoh. Hahaha. Hahaha. Tapi istriku bilang, aku tidak boleh menjilatnya. Tidak boleh menjilat sesuatu dari lantai.
Tapi dia tidak bilang Xiao Feng tidak boleh menjilatnya. Kalau begitu Xiao Feng, jilat sampai bersih untukku. Aku kakak iparmu. Kau harus menghormatiku. Sulin, kau cari mati. Siapa yang membuat onar di sini? Tuan Muda Chen. Selamatkan aku Tuan Muda Chen. Bocah tengik kau mati. Lepaskan dia. Baiklah. Aku akan melepaskannya. Anak ini tampaknya semakin pintar. Mungkinkah dia berpura-pura selama ini? Perjamuan hari ini sangat penting. Waktunya sudah dekat. Tak seorang pun boleh mengganggu persatuan keluarga Chen dan keluarga Tang. Karena si bodoh busuk ini yang memulai. Maka berlututlah dan minta maaf pada Tang Fan. Maka aku akan melupakan masalah ini. Minta maaf. Apa dia pantas mendapatkannya? Dia menolak bersulang, malah dipaksa minum benda. Seseorang beri dia tahu siapa yang berkuasa di Lishou. Aku tantang kau untuk mencoba. Yuro, apa yang kau lakukan di sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat seseorang seperti Tuan Muda Chen memimpin penyerangan dalam menindas orang bodoh? Kakak dia telah membohongimu. Dia sudah lama tidak bodoh. Istriku. Takut. Bagus Suling. Ayo pergi. Tuan Muda Chen, penghinaan ini, bagaimana mungkin Anda bisa menelannya? Hentikan mereka. Apa terburu-burunya? Memukul orang bodoh di sini. Bagaimana dengan muka keluarga Chen-ku? Apa kau masih peduli? Tunggu sampai Sulin dan Yuro bercerai. Baru akan kulihat siapa yang bisa melindunginya. Tang Yuro, tunggu saja kau. Kita lihat bagaimana aku mempermainkanmu malam ini. Masih berpura-pura? Kapan kau mengetahuinya? Dari saat kau memelukku tadi, sengaja menghindari titik sensitif. Sebelumnya, kau tidak akan pernah. Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku benar-benar baru pulih. Aku tahu. Aku tahu segalanya. Suling, kurang dari 1 jam lagi sebelum kita bercerai. Ayah bilang aku harus menikahi Chen Yu. Kalau tidak, dia tidak akan melepaskanmu. Kita tak sanggup menyinggung Chen Yu. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. 3 tahun terakhir ini, kau telah bekerja keras. Tapi jangan khawatir. Dengan aku di sini, mulai sekarang tak seorang pun bisa memisahkan kita. Baik. Aku percaya padamu. Di perjamuan ini, Ruang santai hotel. keluarga Wei juga akan hadir secara langsung. Keluarga Wei. Keluarga Wei Jingxu yang misterius. Malam ini, bahkan mereka pun terkejut. Selama 10 tahun lebih ini, dengan dukungan kuat dari Raja Surgawi Pestan Sparrow, Raja Surgawi, di negara Sia Agung kita, mereka memandang rendah semua orang. Meskipun sekarang Raja Surgawi Pestan Sparrow telah beralih mendukung kamar dagang Kaitian, kekuatan keluarga Wei masih belum bisa diremehkan. Menurut kabar terbaru, kepala keluarga Wei sudah dalam perjalanan. Tapi keluarga Tangku sedang menurun. Dengan kekuatan keluarga Wei, bagaimana mungkin? Mungkinkah itu karena keluarga Chen? Sepertinya itu satu-satunya kemungkinan. Lagi pula keluarga Chen baru saja menerima penunjukan kamar dagang Kaitian dengan cabang Lishou, identitas manajer keluarga Chen-nya. Aku khawatir setelah malam ini, Lishou ini akan bermarga Chen. Aku ucapkan selamat sebelumnya kepada Tetua Tang karena mendapatkan menantu yang begitu baik. Hahaha. Itu semua berkat Dao Shang. Atas perjodohannya yang terampil, keluarga Tangku bisa mendapatkan kesempatan ini. Setelah perjamuan hari ini, keluarga Tangku pasti akan memanfaatkan pengaruh keluarga Chen untuk melambun, naik ke puncak. Hahaha. Ayah. Paman Chang. The film
Cepat dan tangkap si bodoh ini. Tanda tangani surat cerai ini. Tanda tangani. Setelah hari ini, keluarga Tangku akan melambung langsung ke langit. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan seekor tikus pun merusak rencana kebangkitan keluargaku. Ayah, apa yang kau katakan? Suling dia, sudah pulih. Dia bukan orang bodoh lagi. Tetua Tang, ketika aku bodoh, kau melihat aura keberuntunganku dan menerimaku. Itu memang membantuku melewati masa-masa sulit. Sekarang aku telah pulih. Bantuanku untuk keluarga Tang di masa depan akan lebih dari sekadar keberuntungan. Kau harus memikirkan ini baik-baik. Jadi bagaimana jika dia bukan orang bodoh lagi? Seorang pengecut perbatasan dengan dugaan pengkhianatan. Seseorang sepertimu. Bagaimana kau bisa terus tinggal di keluarga Tang kami? Lagi pula, keluarga Wei dari Jingsu untuk berkenalan dengan keluarga Chen. Sudah. Dalam perjalanan ke sini, keluarga Mi Jingsu juga datang. Wei Haishan membuat keributan yang cukup besar. Berita itu menyebar begitu cepat, tapi tidak apa-apa. Kepulanganku harus diumumkan ke seluruh dunia. Jika kau tidak tega melakukannya, aku akan menyuruh anak buahku membuatnya menandatangani. Tetua Tang, kau dulunya sosok yang berkuasa di dunia bisnis Leslow. Tak kusangka kau hanyalah seorang badut haus ketenaran yang tak masuk akal. Kurang ajar, aku Tang Lon melakukan sesuatu. Kau tidak berhak menghakimiku selama 3 tahun ini. Jika bukan karena keluarga Tangku melindungimu, hanya berdasarkan kau sebagai pengecut perbatasan, pengkhianat yang menjual negaranya, kau pasti sudah mati di jalanan sejak dulu. Ini semua rumor. Apa yang terjadi saat itu terjadi karena suatu alasan. Sebagai kepala keluarga Tang, apa kau bahkan tidak punya penilaian? Benar ayah, Suling jelas bukan orang seperti itu. Anak durhaka. Anak durhaka. Apel, kau benar-benar ingin membuat marah ayahmu sampai mati? Tetua Tang, si bodoh ini sudah kehabisan keberuntungan. Perkara ini harus ditangani dengan benar. Kita tidak boleh membiarkan keluarga Wei berpikir bahwa keluarga Tang berpandangan pendek. Pada titik ini, kau masih belum bisa melepaskan ikatan sentimentalmu. Suruh dia menandatanganinya sekarang, agar dia tidak tertidur lagi di depan semua orang di perjamuan. Keluarga Tangku tidak sanggup kehilangan muka seperti ini. Jangan lupa, malam ini kau akan menikah dengan Tuan Muda Chen. Ayah, Chen Yu di Lisou itu terkenal sebagai penzina. Mengandalkan kekuatannya yang besar, urusan perselingkuhannya sudah tersebar luas. Kau adalah putriku, Putri Tang Lon. Dan demi kebangkitan klan Tang, kau harus mengorbankan dirimu sendiri. Jika kau bisa menyelamatkan keluarga dari bahaya, kau harus melakukannya tanpa ragu. Aku tidak akan menikah, dan aku tentu tidak akan menceraikan Suling. Lancang. Kepala keluarga Tang sangat peduli pada keluarganya, dan sebagai seorang ayah, dia memaksa putrinya untuk menikahi pria berkelakuan buruk. Bagaimana ini bisa dibenarkan? Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Semua yang kau miliki berasal dari keluarga Tang, dan kau berani berdiri di sini dan memberitahuku apa yang harus kulakukan? Seseorang, ikat dia. Hentikan. Kepala keluarga Tang, pemuda ini masih anggota keluargamu. Sebab dan akibat saling terkait. Kepala keluarga Tang belum perlu melakukan ini. Jangan saling mencabik. Saatnya telah tiba. Kita tidak boleh melewatkan waktu keberuntungan. Kau harus tahu, kunci hari ini adalah mempertahankan keberuntungan keluarga Tang. Segalanya. Demi Euro, aku akan mengampunimu. Tapi setelah malam ini, hidup atau matimu tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang. Suling, sepertinya situasi malam ini tidak dapat diubah. Tanda tangani perjanjian ini dan pergi. Aku sungguh tidak ingin melihatmu kehilangan harga diri terakhirmu sebagai seorang pria di depan keluarga-keluarga terkemuka ini. Harga diri terakhir. Euro, percayalah padaku. Tak seorang pun bisa memisahkan kita. Tidak malam ini, tidak selamanya. Kau wanitaku, wanita Suling. Aku akan memberimu segalanya. Percayalah padaku. Baiklah, kalau begitu. Jangan khawatir Suling. Apapun hasilnya malam ini, aku akan memastikan keselamatanmu seumur hidup. Baik, aku paham. Kakak, berita terbaru. Suling telah menjadi menantu laki-laki keluarga Tang yang tinggal seatap selama 3 tahun. Namun, setelah keluarga Tang tidur seranjang dengan keluarga Chen, mereka berencana untuk mengusir Suling dari keluarga Tang malam ini untuk memulihkan reputasi keluarga Tang. Tio, Suling, diizinkan masuk ke keluarga Tang.
adalah suatu kehormatan besar bagi mereka, keluarga Chen semata. Berani melakukan tindakan keterlaluan seperti itu. Ayo pergi, aku akan lihat seberapa mampukah keluarga Chen ini sebenarnya. Malam ini adalah perjamuan pembukaan besar keluarga Chen. Keluarga Tangku dan Tuan Muda Chen telah berdiskusi untuk menambah kebahagiaan. Putriku akan bertunangan dengan Tuan Muda Chen. Mulai sekarang, keluarga Tang dan Chen akan sangat serasi, bekerja sama bergandengan tangan. Selamat Cei Atang atas perolehan menantu yang baik. Terima kasih semuanya. Juga, aku Tang Long dengan ini mengumumkan kepada dunia bahwa si tak berguna ini, sampah ini, akan diusir dari keluarga Tang. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Tang. Suling, Pantas saja, si bodoh ini, prajurit perbatasan pengecut ini, reputasinya mendahuluinya. Keluarga Tang melindunginya selama 3 tahun. Sudah lebih dari cukup murah hati. betul. Sekarang keluarga Tang telah menaiki kapal besar keluarga Chan. Malam ini dengan pengaruh keluarga Chan, kita telah naik menjadi kepala dari 4 keluarga besar Lizu. Jeti, mengusir anjing liar, itu wajar saja. Ayah, bukankah ini salah? Suling belum melakukan kesalahan apapun. Rumor yang katanya dia seorang pengecut itu belum pernah terbukti. Kepala keluarga Tang, 3 tahun lalu kau meminjam keberuntunganku untuk menyelamatkan fondasi keluarga Tang. Sekarang kau ingin memutuskan jembatan setelah menyeberanginya? Sekarang setelah kau kenyang dan berpakaian necis, kau berbalik dan menghina kepala keluarga Tang. Kurasa yang memutuskan hubungan adalah kau. Jika bukan karena aku, 3 tahun lalu, keluarga Tang akan direduksi menjadi keluarga kelas 3. Beraninya kau bertindak begitu sombong sekarang? Lancang. Kebangkitan keluarga Tang bergantung pada upaya bersama dari semua anggota keluarga. Bukan padamu, menantu laki-laki yang bodoh, seorang prajurit perbatasan yang pengecut. Bagaimana mungkin kau bisa mendukung keluarga Tang? Karena keberuntunganku luar biasa. Bukankah kau pandai meramal? Mengapa kau tidak memberitahu semua orang bahwa Chen Yulah yang memiliki keberuntungan luar biasa, atau aku? Ciut. Karena kau meminta dipermalukan. Akan kukatakan padamu, barusan aku membuka mata batinku dan melihat bahwa Tuan Muda Chen benar-benar memiliki naga emas yang melingkar di sekelilingnya. Dia adalah orang dengan takdir yang luar biasa. Kau dengar itu? Saya memiliki naga emas melilitku. Bahkan di zaman kuno, aku akan memiliki sikap seorang kaisar. Dan tahu, kau bukan apa-apa selain ular mati di tanah. Dia yang memiliki keberuntungan luar biasa. Apa kau buta? Apakah kau memupuk semua kekuatanmu menjadi seekor anjing? Suling, tolong hentikan. Paman Xiang adalah murid luar dari Pavilion Panlong. Seumur hidup berkultivasi, tak terduga. Jika bukan karena dia, keluarga Tangku tidak akan ada sampai sekarang. Lupakan saja. Namun, dia hanya orang bodoh. Bagaimana dia bisa mengerti seni Feng Shui? Tuan Muda Chen benar. Seorang pengecut perbatasan. Pantas menyentuh fondasi keluarga Tangku. Seseorang patahkah anggota tubuhnya dan arak dia keliling jalanan. Tunggu, ayah, kau berjanji padaku, kau akan mengampuni Suling nyawanya. Aku berjanji untuk mengampuni nyawanya yang malang, tapi aku tidak bilang satu. Aku tidak akan mematahkan anggota tubuhnya jika dia diizinkan keluar dari hotel imperial ini tanpa cedera. Di mana muka keluarga Chen-ku? Kemana harga diri kami? Seseorang pukul semua giginya, pukul semuanya. Kerjakan dengan keras. Ayah, kumohon. Apapun Suling adalah keluarga Tang kita. Dermawan, mematahkan anggota tubuh dermawan kita dan mengaraknya di jalanan. Sungguh tak termaafkan. Paman Chang, tolong katakan sesuatu. Kumohon Yuru mohon padamu. Nora, hidup dan mati sudah ditakdirkan. Si bodoh ini bisa berdiri bersama keluarga Tang selama 3 tahun. Sudah merupakan kehormatan terbesarnya. Sekarang, tangga menuju surga tepat di depannya. Nora, Anda tidak boleh kehilangan gambaran besarnya. Untuk hal kecil tangga menuju surga. Apa kau buta? Bagaimana mungkin Chen Yu pantas? Aku tidak layan? Jangan sebutkan bahwa keluarga Chen saya telah berada di Li Shu selama beberapa dekade. Hanya aku Chen Yu. Aku sudah menjadi cabang Li Shu, direktur.
Ini saja memungkinkan keluarga Chen saya untuk memandang rendah seluruh bangsa. Dan kau hanya punya mulut sombong. Apalagi yang kau punya? Itu kamar dagang Kaitian miliknya. Buta dan bodoh. Tak mampu mengenali naga sejati. Lancang, beraninya kau mempermalukan kamar dagang Kaitian di depan umum? Kalian berdua, kau tunggu apa lagi? Seret dia keluar. Kau punya keberanian. Kepala keluarga Wei Haishan, datang begitu cepat. Keluarga Wei dari Jingzhou. Apa yang mereka lakukan di sini? Tentu saja mereka di sini untuk membuat beberapa orang sombong mengenali diri mereka sendiri agar mereka tidak mencari mati. Kau. Sudah jelas. Mereka pasti khawatir menyinggung Tuan Muda Chen. Kau tahu, begitu Tuan Muda Chen menduduki perusahaan dagang langit, cabang Lizhou, kursi kepala. Bahkan jika dia menyaingi keluarga Wei, itu masih belum pasti. Kalau begitu terima kasih atas kata-kata keberuntunganmu Tuan. Mengingat pelayan Wei dan hubungan perusahaan perdagangan Scarage, kau pasti mati malam ini. Begitu. Aku ingin melihat bagaimana aku mati malam ini. Kau akan mati. Dan kau masih berani menjawab? Kehadiran pelayan Wei sungguh menghiasi kediaman kami yang sederhana. Chen Yu, kepala keluarga Qi dari Lizhou, memberi salam kepada pelayan Wei. Kau pikir kau siapa? Kau tak pantas berjabat tangan denganku. Perusahaan dagang Scarage dan keluarga Wei sama-sama di bawah komando Dewa Langit PYTH On Sparrow. Sekarang, apakah pelayan Wei menyalahkan saya karena telah mempermalukan Dewa Langit PYTH On Sparrow? Teguran pelayan Wei memang beralasan. Peristiwa malam ini memang salah saya karena ketidakmampuan saya membiarkan buangan keluarga Tang yang menghina perusahaan dagang Scarage ini masih berdiri di sini untuk tetap berdiri di sini. Sekarang saya akan memotong tangan dan kakinya sebagai peringatan bagi yang lain. Benar, saya. Seorang buangan keluarga Tang, pengecut pengkhianat perbatasan. Berani menghina perusahaan perdagangan Scarage di aula perjamuan ini, yang penuh dengan keluarga terhormat. Ini benar-benar kejahatan yang luar biasa. Patriark Wei, tolong hukum aku. Kau memang punya kesadaran diri. Tidak Tetua Wei. Ini bukan niat suling. Betul sekali, pengurus Wei. Sampah ini sekarang tidak ada hubungannya dengan keluarga Tangku. Aku mendukungmu menghukumnya untuk menjaga reputasi perusahaan dagang langit. Bagus, bagus sekali. Kalian keluarga Tang ingin naik daun. Dan kalian keluarga Chen ingin terbang tinggi. Sungguh mengesankan. Betapa agungnya. Bagaimanapun, suling ini orang buangan keluarga Tangku. Dan aku sebagai kepala keluarga Tang mengizinkannya mengacaukan olah perjamuan dan menghina perusahaan dagang langit. Ketidakpuasan pengurus Wei sepenuhnya dapat dimengerti. Aku harus menegaskan posisiku. Pengurus Wei, malam ini keluarga Tangku bertindak ceroboh dan mempermalukan perusahaan dagang langit. Aku Tang Long bersedia menerima hukuman. Kau harus dihukum. Bukan hanya keluarga Tangmu. Keluarga Chen. Semua yang hadir. Yang tidak menghormati Tuan Su harus dihukum. Keluarga Wei Jingzhou, Wei Haishan. Maaf atas keterlambatannya. Mohon Tuan Su tegur saya. Tanpa basa-basi. Terima kasih Tuan Su. Tuan Su. Yuro. Jangan khawatir. Mulai sekarang, tak seorang pun dapat mengganggumu lagi. Pengurus Wei, Apa maksud semua ini? Ada apa ini? Keluargamu sombong dan buta terhadap naga sejati. Kau berani bertanya padaku, ada apa? Aku bertanya padamu, siapa yang memberimu keberanian untuk mengusir Tuan Su dari keluarga Tang? Apa kau tahu siapa dia? suling ini hanyalah seorang pengecut perbatasan 3 tahun lalu. Jika bukan karena keluarga Tangku menyelamatkannya, dia pasti sudah mati di jalanan. Bagaimana mungkin dia memiliki tak tertandingi posisi tertinggi? Maman. Sebelum hari ini, dia hanyalah orang bodoh yang perlu dilayani. Dan dia tidak punya latar belakang apapun. Seperti anjing liar di pinggir jalan. Bagaimana mungkin dia mendapatkan
Rasa hormat seperti itu darimu? Kaulah orangnya yang ditunjuk oleh Kamar Dagang Kaitian untuk mengelola Kamar Dagang Leslo. Chen Yu benar. Tepat sekali. Keluargaku Chen telah merencanakan selama bertahun-tahun. Dan sekarang akhirnya kita bisa naik. Selain itu, di balik Kamar Dagang Kaitian adalah Raja Surgawi Paeston Sparrow yang sekarang, jika aku tak salah, keluarga Mueng. Juga dulu, mengabdi pada Raja Surgawi. Sayang sekali, 3 tahun lalu, kau kehilangan perlindungan Raja Surgawi. Kurang ajar. Dengan statusmu, kau berani menjelek-jelekan keluarga kue? Kau baru saja menjadi presiden cabang Leizhou yang remeh, dan kau sudah begitu sombong. Seiring waktu, akankah kau mengabaikan keluarga kue dan bahkan tidak berkedip? Keluarga Wei dari Jingzhou memang kuat. Tapi zaman telah berubah. Kau telah kehilangan perlindungan Raja Surgawi. Aku menghormatimu sebelumnya, karena kau masih mengabdi pada Raja Surgawi. Sekarang, aku mewakili Raja Surgawi dalam mengelola Kamar Dagang Kaitian Leizhou, dan keluarga Mueng berani bersikap begitu tidak sopan kepadaku. Di mana kau menempatkan Raja Surgawi Paeston Sparrow dalam semua ini? Kau bocah Chen. Kau bermain bagus. Jika kau pikir kau bisa menggunakan Kamar Dagang Kaitian dan status Raja Surgawi Paeston Sparrow untuk menekanku, pemikiran ini, kau salah perhitungan. Biar ku tunjukkan padamu, dan bahkan tidak berkedip, buka matamu. Seseorang datang ke sini, sajikan hadiahnya. Keluarga Wei dari Jingzhou mempersembahkan kepada Tuan Su sebuah villa Tiangong Jinjian. Sebuah mobil mewah senilai lebih dari 10 juta, sebuah kartu mangkue dengan limit 100 miliar, sebuah kartu emas bermotif naga. Dengan santainya bisa mengeluarkan beberapa ini, sifat hadiah yang mengesankan ini cukup untuk membuktikan kekuatan keluarga Wei. Anak ini, bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan keluarga Wei? Aku memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Ini merepotkan sekarang. Patriark Tang, jangan panik. Apa yang dikatakan Tuan Muda Chen bukan tanpa alasan. Lagi pula keluarga Chen-nya telah naik ke jajaran Kamar Dagang Kaitian. Kenaikan pesat mereka hanya masalah waktu. Patriark Tang, kau tidak boleh memilih sisi yang salah. Mengesankan. Layak untuk keluarga Wei dari Jingzhou benar-benar memiliki kekayaan tak terbatas dan kekuatan luar biasa. Tapi lalu bagaimana? Aku bertanya padamu, setelah kehilangan perlindungan Raja Surgawi, bagaimana keluarga Wei akan bersaing dengan Kamar Dagang Kaitian saat ini? Jiwa. Raja Surgawi apa? Apakah dia Chu Feng? Layak menyandang gelar itu? Melihat pesan yang Wei Haishan kirimkan padaku, sungguh mengejutkanku. Aku tak menyangka Chu Feng dalam 3 tahun ini benar-benar menjadi penguasa surgawi sementara dan menjadi begitu tiranin dan sewenang-wenang. Perubahan dalam 3 tahun terakhir ini terlalu besar. Penguasa surgawi seperti itu tak lebih dari sebuah lelucon. Sulin, kau bodoh. Beraninya kau tidak menghormati Raja Surgawi, pelayan Wei. Permusuhanmu terhadapku adalah satu hal, tapi dengan sampah ini langsung menyebut nama Raja Surgawi dan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apakah kau punya rasa hormat sedikit pun kepada Raja Surgawi? Tangkap mereka. Segel gunung dan sungai ada di sini. Siapa yang berani bertindak gegabah? Rumor itu ternyata benar. Keluarga Wei benar-benar memegang segel gunung dan sungai dan memiliki wewenang untuk mengesahkan Raja Surgawi. Kudengar seseorang harus memiliki segel dari segel gunung dan sungai untuk diakui dunia sebagai Raja Surgawi Pipit Piton. Selain itu, selama seseorang memegang segel gunung dan sungai, ia dapat memimpin 1 juta pasukan Shenlong. Raja Surgawi jelas masih menjaga perbatasan. Mengapa segel gunung dan sungai ada di tanganmu? Karena aku mempercayakan segel ini kepadanya untuk diamankan. Ciut, dasar sampah. Kau benar-benar lancang. Selanjutnya, kau tak mau bilang kau adalah Raja Surgawi. Manggue? Benar. Akulah penguasa surgawi Paeston Sparrow. Kau bisa terlibat dengan keluarga Wei menaiki tangga sosial. Aku benar-benar tak menyangka itu. Namun, kau berani bicara begitu lancang di depan semua tamu. Bilang kau adalah Raja Surgawi Paeston Sparrow. Sungguh menggelikan. Betul. Jika kau mengandalkan pengaruh pelayan Wei mengarang identitas lain, kita mungkin masih sedikit mempercayainya. Tapi kau malah mengatakan kau adalah Raja Surgawi. Apa kau benar-benar menganggap kami, semua keluarga terhormat di aula ini, sebagai orang bodoh sepertimu? Suling, jangan bicara omong kosong. Menyinggung keagungan Raja Surgawi adalah hukuman mati. Yuro, jangan khawatir. Kemakmuran seumur hidup yang kujanjikan padamu, mulai hari ini, akan terpenuhi satu persatu. Seorang pengecut dari perbatasan berani mengaku sebagai Raja Surgawi. Apa kau benar-benar tak takut mati? Kematian. Orang yang bisa mengambil nyawa Suling
belum lahir. Kami dengan hormat mengundang Raja Surgawi untuk duduk. Suling, ini adalah kursi utama. Hanya kepala setiap keluarga, dan mereka yang berada di posisi tinggi bisa duduk di sana. Jika kita duduk, Jangan khawatir. Semua tamu di sini malam ini, kita adalah mereka yang berada di posisi tinggi. Untuk tetap berdiri di sini, Sulin, kau hanyalah menantu buangan keluarga Tang. Pantaskah kau duduk di sana? Patriark Chan, tidakkah kau takut menghina Raja Surgawi dengan berani memanggilnya langsung dengan nama? Meskipun aku tak tahu bagaimana sampah ini berhasil mendapatkan kepercayaan keluarga Wei-mu, tapi memperlakukannya sebagai Raja Langit. Aku ingin bertanya pada semua orang, siapa yang akan percaya? Keluarga Liuku dari Lizhou tidak percaya. Keluarga Shouku tidak percaya. Keluarga Kuang tidak percaya. Aku tidak percaya. Orang buta yang tak mengenali naga sejati. Apa kau tahu? Menurut hukum Xia Agung kita, kejahatan apa ini? Wei Haishan, malam ini, di depan semua keluarga terhormat, kau secara terbuka mempermalukanku. Kurasa stempel gunung dan sungaimu juga palsu kan? Palsu. Omong kosong. Segala esa anda aku dianugerahkan oleh Raja Surgawi. Beraninya kau, keluarga Chen yang rendah mempertanyakannya. Kau pikir keluarga Chen kulamat? Baiklah, maka aku Chen Yu dengan ini menyerukan semua keluarga terhormat untuk bergabung denganku dan bersama-sama memakzulkan keluarga Wei dari Jingzhou belum lahir, memasukkan stempel gunung dan sungai, berusaha menopang menantu buangan yang bodoh untuk menyamar sebagai Raja Langit. Keluarga Shou meminta peninjauan. Keluarga Kuang meminta peninjauan. Keluarga Liuku meminta peninjauan. Menarik. Lihat kalian semua. Caramu menindas orang lain dengan kekuasaanmu sungguh menyedihkan. Situasi perbatasan saat ini, Chu Feng sebagai penguasa surgawi sementara telah sepenuhnya mengambil kendali. Yang mulia, memang, Chu Feng belum mengklaim bahwa Anda terluka parah saat menyelamatkannya dan hilang. Dia juga mewarisi mantramu. Berdasarkan ini, dia mengumpulkan sebagian besar mantan pengikutmu. Dia juga mengaku sebagai Raja Surgawi Pipit Pitun yang baru. Tapi 3 tahun lalu, kepergianmu terlalu mencurigakan. Aku tidak mempercayainya dan aku tidak menyerahkan segel gunung dan sungai kepadanya. Lancang. Beraninya kau memanggil Raja Langit dengan namanya? 3 tahun lalu, seorang wanita yang melukainya. Aku bersumpah demi hati Daoku. Setelah kematian Raja Surgawi Paikan Sparrow, aku akan membebaskan Chu Feng. Aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Giliranmu Raja Surgawi. Jangan sombong pencuri. Hari ini aku akan mati untuk negaraku. Di masa depan di atas 6 kerajaan, tubuhmu yang hancur akan menemaniku ke mata air kuning. Tapi sekarang, yang paling diuntungkan adalah Chu Feng. Mungkinkah Chu Feng dalang di balik semua ini? Tapi Chu Feng bilang, aku menyelamatkannya dan menghilang. Desas-desus dari Prefektur Li mengatakan aku kabur saat menghadapi musuh. Ada apa sebenarnya? Sekarang aku sudah pulih, saatnya mencari tahu kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Raja Surgawi, kami baru saja menerima kabar bahwa Chu Feng telah mengirim garnisun Prefektur Li untuk menemuimu. Baiklah. Biarkan semua tamu di sini melihat. Apakah aku Raja Surgawi Pipit Ular yang sebenarnya? Omong kosong. Wei Haishan, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Dulu, Raja Langit tunduk pada keluarga Wei yang memungkinkan keluarga Wei untuk naik ke tampuk kekuasaan hanya dalam 10 tahun dan berdiri di puncak Xia Agung. Tapi sekarang berbeda. Sekarang, Raja Langit mendukung kamar dagang Kaitian. Keluarga Wei-mu tidak seperti dulu lagi. Kau menyimpan dendam. Jadi, kau datang dengan sandiwara ini. Kau menggunakan menantu yang bodoh sebagai pion untuk membangun momentum. Lalu memasukkan stempel gunung dan sungai. Secara salah mengklaim dia adalah Raja Langit. Lalu kau membawanya ke hadapan Raja Langit untuk dieksekusi. Mencoba menarik perhatian Raja Langit. Rencanamu cukup keras. Haruskah aku bilang kau berani atau bodoh? Malam ini kau bisa memerintah 100 tanggapan, meminjam pengaruh keluarga Wei, menampar semua orang. Tapi nanti, kau tak lebih dari umpan meriam keluarga Wei. Kau benar-benar jenius. Dalam waktu sesingkat ini, kau telah melihat begitu banyak skema. Tapi sudahkah kau pertimbangkan setelah hari ini? Berapa banyak murka yang akan ditanggung keluargamu Chen? Suling hentikan. Konyol. Murka apa? Tang Yuro. Biar ku beri kau nasihat. Setelah ini, Lizhou akan menjadi domainku. Tuan Muda Chen benar. Patriark Tang.
Jangan biarkan memilih pihak yang salah mengorbankan kesempatan keluarga Tang untuk naik ke puncak. Sulin, kau dan Yuro sudah bercerai. Tindakanmu malam ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Tangku. Ayah, Suling hanya sesaat menyimpang. Tolong selamatkan dia. Tang Yuro. Bahkan pada titik ini, kau masih membelanya. Mereka bilang tadi bahwa komandan yang akan datang untuk memberi hormat pada sampah ini. Tapi di mana dia sekarang? Keluarga Wei Jinsu apa? Mereka hanyalah pencari perhatian seseorang. Aku ingin ini. Orang-orang yang memfitnah Raja Langit, para berdebat, tak tahu hukum ini, dibawa ke hadapan Raja Langit untuk dieksekusi dengan irisan lambat. Berhenti. Yang Senso, salah satu dari 13 benteng perbatasan. Dia Komandan Yang, salah satu dari 13 komandan perbatasan yang ditunjuk oleh Raja Surgawi. Itu keberadaan yang mengerikan. Kedua setelah Raja Surgawi, keberadaan yang mengerikan. Kenapa dia juga ada di sini? Haha, dengan semua tokoh kuat yang berkumpul di sini hari ini, sepertinya segalanya akan jungkir balik. Komandan Yang, orang yang kupromosikan sebelumnya, aku belum memberitahunya identitasku. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia datang? Mungkinkah Wei Haishan memberitahunya identitasku? Sebelumnya tanda tanya. Kalian, yang kalian semua lakukan di sini, Komandan Yang, orang ini berkolusi dengan Wei Haishan. Secara salah memanggil nama Raja Langit untuk melakukan penipuan. Kami hanya tidak tahan melihatnya. Kami baru saja akan menangkap mereka dan mengirim mereka ke perbatasan untuk ditangani sesuai hukum nasional. Chen Yu, jangan fitnah aku. Segel gunung dan sungai ada di sini. Ini bukti kuat. Apa? Kau masih ragu? Identitas Tuan Su. Stempel gunung dan sungai? Hal semacam itu. Aku pergi ke pasar lot. $100 bisa. Beli 3. Siapa yang tahu itu asli atau palsu? Merebut nama Raja Surgawi. Dan memalsukan segel gunung dan sungai. 2 kejahatan ini saja sudah cukup untuk memusnahkan seluruh keluargamu, Wei. Yuro, kenapa kau masih berkeliaran di sana? Apa kau berniat mati bersama pecundang ini? Ayah, aku percaya Suling. Dia tidak akan membohongiku. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan luar biasa itu, maka babi betina bisa memanjat pohon. Entah itu benar atau salah, kalian semua akan segera tahu. Biar ku beritahu sesuatu. Kepalsuan takkan pernah jadi nyata di hadapan Gubernur Yang. Kebohonganmu akan segera terbongkar. Oh, begitu. Bagaimana kau tahu Gubernur Yang tidak datang untukku? Gubernur Yang, sebagai gubernur yang terhormat, yang memimpin ratusan ribu pasukan, bahkan bagi kami, anak-anak keluarga bangsawan, untuk bertamu Anda, kami perlu membuat janji. Berhari-hari sebelumnya, hari ini aku memang di sini untuk Sulin. Apa? Gubernur yang benar-benar ada di sini untuk Sulin. Mungkinkah dia benar-benar memiliki latar belakang yang sangat mengerikan? Tuan Su dengan aura pemimpinmu dan kehadiran yang mengesankan. Aku tahu kau memiliki takdir yang luar biasa. Ya, Tuan Su. Keluarga Kuang bersedia menawarkan dana 10 miliar agar kau bisa mengangkat keluarga Kuang. Mustahil. Dia hanya orang bodoh yang menumpang di keluarga Tang selama 3 tahun. Bagaimana mungkin dia punya latar belakang yang mengerikan seperti itu? Ini sungguh mustahil. Padahal, Gubernur yang telah melihat kerabatan Tuan Su dan datang mengunjunginya secara pribadi. Dan kau masih berjuang dengan sia-sia? Kurasa malam ini, keluarga Chen dan Tangmo akan hancur total. Tuan Su, aku sudah meramalkannya. Kau ditakdirkan untuk menjadi hebat. Semua yang kulakukan hari ini adalah untuk memaksa keluarga Tang untuk menunjukkan warna asli mereka. Kau harus mengerti niat baikku. Jika kau tidak meninggalkanku hari ini, aku akan mengikutimu di masa depan. Seekor anjing siap menggigit tuannya kapan saja. Bukanlah yang kubutuhkan. Aku takut kau akan balik menggigitku. Kau. Cukup. Sudah waktunya sandiwara ini berakhir. Chen Yu Tanglong, kalian berdua telah menghinaku begitu lama dan berusaha memaksa Yuro untuk menikah lagi. Hari ini, kita selesaikan masalah ini. Komandan yang dengar perintahku. Akulah sipir di wilayah ini. Hanya Kaisar Langit yang bisa memerintahku. Tidak mungkin. Aku, Raja Surgawi. Komandan Yang, jika kau di sini untuk Tuan Su, mengapa kau tidak mendengarkan perintah Tuan Su? Aku memang di sini untuknya. Tapi bukan untuk membantunya, melainkan untuk menangkapnya. Komandan Yang, bukankah kau mengikuti perintah Tuan Su untuk menjaga ketertiban di sini? Tidakkah kau tahu identitas Tuan Su? Identitas?
Tentu saja aku tahu, pengkhianat yang pernah menganiaya mantan Kaisar Langit. Oleh karena itu, aku mengikuti perintah Kaisar Langit saat ini untuk menangkap bocah ini dan membawanya kembali ke perbatasan. Suling tidak punya latar belakang yang mengerikan. Sebaliknya dia adalah pendosa yang diperintahkan Kaisar Langit untuk ditangkap. Sampah ini pandai berakting. Kami hampir tertipu olehnya. Aku mengerti. Pasti Kaisar Langit yang melihat konspirasi keluarga Wei dan secara khusus mengirim komandan yang ke sini. Seperti yang diharapkan dari ahli strategi tak tertandingi, Kaisar Langit yang tiada bandingnya. Dari ribuan mil jauhnya, dia tahu situasi di sini. Pengaruh Chu Feng sudah meluas sampai titik ini. Bahkan sipir ada di sini. Sulin, kau tadinya punya secercah harapan saat jatuh ke tangan kami, tapi sayangnya, aduh, Komandan Yang telah datang sendiri untukmu. Sekalipun kau punya 9 nyawa, kau tamat sekarang. Sayang sekali. Aku tak bisa melihat kau disiksa sampai ingin mati rasanya. Jangan khawatir, aku berumur panjang. Bahkan jika semua orang dari keluarga Qin dan Tang mati, aku tidak akan mati. Berhenti bicara Suling. Jika kau terus bersikap keras, kau akan kehilangan yang terakhir ini, secercah harapan. Untungnya aku punya pandangan jauh ke depan untuk memutuskan hubungan dengannya sejak dulu. Kalau tidak, keluarga Kutang akan ikut binasa. Adapun keluarga Wei, mulai sekarang, nama mereka akan terhapus dari dunia. Hanya kau. Keluarga Wei tidak. Selama itu. Wei Haishan, apa kau akan melakukan pembunuhan di depanku? Kau sungguh hebat. Komandan Yang, aku hanya akan menanyakan satu hal. Apakah kau mengikuti perintah Chu Feng atau perintah Kaisar Langit? Pencapaianku saat ini sepenuhnya berkat promosi dari Kaisar Langit. Meskipun aku belum bertemu Kaisar Langit secara langsung, kekagumanku padanya tak ada yang bisa menandingi artinya. Aku tentu saja patuh pada Raja Langit, tapi Tuan Chu adalah Raja Langit saat ini. Aku harus mendengarkan siapa? Apa bedanya? Bagus. Dengan kata-katamu itu, sudah cukup. Sulin, pada titik ini, kau masih saja akan bilang bahwa kaulah Raja Langit dan Tuan Chu adalah penipu atau omong kosong semacam itu. Tuan Su memang mulia. Tak tertandingi di dunia. Orang yang bisa menyentuhnya belum lahir. Cuma kalian mau membunuhnya? Aku sungguh mengagumi aktingmu. Bahkan sekarang, kau masih begitu percaya diri. Kenapa tidak pakai kepercayaan diri ini di medan perang? Aku lupa bahwa kau orang jahat. Selesai? Kalau sudah selesai waktunya pergi, Raja Langit masih menunggu untuk bertemu denganmu? Karena Chu Feng ingin bertemu denganku, maka biarkan dia datang ke sini. Menyuruhku menemuinya? Dia tidak layak. Meskipun Raja Langit Chu naik tahta sementara, dia tetap Raja Langit saat ini. Kau berani menghina Raja Langit di depanku? Apa kau pikir hidupmu terlalu panjang? Raja Surgawi, Chu Feng hanyalah salah satu bawahanku. Gelar Raja Surgawi. Dia pantas memakainya. Suling, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Kata-kata ini bisa menjerumuskanmu ke dalam jurang. Sampah tetaplah sampah, hanya mulutmu yang tajam. Tuan Chu Feng, sebagai Raja Langit saat ini, menjaga perbatasan sendirian melawan 6 negara. Dia punya prestasi militer yang tak tertandingi. Kau bilang dia tak pantas menyandang gelar Raja Langit? Apa kau si tak berguna ini pantas? Tuan Muda Chen menyebutnya tak berguna. Benar-benar melebih-lebihkannya. Dia hanya pengecut licik. Mungkin nanti dia akan mengatakan dialah yang mengusir 6 negara. Benar. Memang, jika bukan karena aku, bagaimana mungkin kau ada di sini, tertawa dan berbicara? Kau benar-benar berani mengatakan apa saja. Kau bahkan berani mengklaim prestasi militer yang tak tertandingi ini. Hari ini, bahkan jika Raja Surgawi Chu Feng ada di sini secara langsung, kau tetap akan tidak menghormatinya? Tidak hormat. Kau bisa tanya Chu Feng. Jika dia berani ada di sini, apakah dia berani tidak menghormatiku? Komandan Yang, kalian semua dengar itu kan? Orang ini sungguh angkut. Beraninya kau menghina dewa perang bangsa kita yang terkemuka, si Raja Surga Pipit Piton. Ini adalah pelanggaran berat yang tak bisa ditoleransi di bawah langit. Hari ini aku Chen Yu bersedia menjadi contoh dengan seluruh kekuatan keluarga Chen. Aku mengeluarkan surat perintah kematian, membuatnya tak punya tempat bersembunyi. Aku akan memberi Tuan Muda Chen dukungan penuhku dan memastikan bocah ini tidak punya tempat untuk lari. Keluarga Liuku berjanji mendukung penuh Tuan Muda Chen. Keluarga Kuang bersedia mendukung penuh Tuan Muda Chen. Tuan Su, sekarang semua keluarga telah bersatu. Aku khawatir, bahkan keluarga Wei akan kesulitan melawan mereka. Komandan Yang, bagaimana denganmu? Apakah kau juga berniat bergabung dengan orang-orang ini untuk membungkam Puhui? Membungkammu akan terlalu ringan. Kau berani menghina Raja Surga? Akan kubunuh kau sekarang juga.
Komandan Yang, Su Linghi, dia menderita cedera otak di medan perang. Apa yang dia katakan sekarang hanyalah omong kosong. Itu hanya omong kosong. Tolong jangan dianggap serius. Jika semua orang bisa melakukan ini, bukankah itu berarti siapapun bisa menghina Raja Surga? Lalu dengan mudah mengaku, mereka bodoh. Untuk lolos begitu saja, Komandan Yang cepat. Bunuh orang ini untuk menjadikannya contoh dan beri orang-orang penjelasan. Aku rela menukar hidupku untuknya, untuk membiarkan Su Ling hidup. Dasar anak durhaka, apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Apa kau ingin keluarga Tang mati bersamanya? Ayah, Su Ling adalah suamiku. Aku tidak bisa hanya menonton dia mati. Kau, baiklah. Sungguh mulia dan benar. Kalau begitu, akan kuantar kalian berdua ke jalan kalian bersama. Tunggu. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku bukan Raja Surgawi Pipit Ular yang asli. Karena aku belajar di bawah Pavilion Naga Menggulung. Semua orang tahu, aura Raja Surga Pipit Python adalah ki ungu dari timur, berubah menjadi ular piton dan burung pipit yang melahap naga. Selama ribu tahun, tidak ada yang seperti dia, Maman. Komandan Yang adalah kakak seniorku. Kemampuannya menilai karakter jauh di atasku. Apa kau mengklaim lebih tahu darinya? Jadi begini caranya. Secara konyol, Chu Feng datang untuk menggantikan aku. Beritahu Chu Feng bahwa sebelum perjamuan berakhir, dia harus melapor kepadaku segera. Jika tidak, aku akan melenyapkan seluruh 9 generasinya. Kau benar-benar tak tahu apa-apa. Beraninya kau bicara, itu hanya omong kosong. Bicaralah pada Raja Surga, dan beritahu Raja Surga, seluruh 9 generasimu akan dibasmi. Chu Tianjun yang paling kau percaya, itu pernah menjadi bawahanku, saudaraku, tapi dalam keadaannya saat ini, dia tidak layak disebut Chu Tianjun. Saat dia datang di hadapanku untuk melapor, aku akan menanyainya secara menyeluruh. Bagaimana dia menjadi seperti sekarang? Juga Komandan Yang. Lihatlah baik-baik. Aura macam apa ini? Ini adalah aura tertinggi Raja Surga Pipit Python yang tak terlihat selama ribuan tahun. Unik, bagaimana mungkin dia memilikinya? Mungkinkah dia? Tuan Shang, ada apa ini? Hahaha. Hentikan kekacauan ini. Tidak ada fluktuasi sama sekali. Bahkan bukan orang-orang biasa. Dia tidak punya. Hahaha. Bagaimana mungkin? Tuan Su di atas segalanya. Tak tertandingi di dunia. Bagaimana mungkin dia tidak punya aura sama sekali? Xiang Qiu, kau hanyalah murid luar dari Pavilion Panlong. Bahwa kau tak dapat melihat aura supremasiku, itu wajar. Baiklah, akan kutunjukkan padamu dunia. Tak salah lagi. Aura menyeramkan ini hanya milik Raja Surga Pipit Python sendiri. Bagaimana mungkin? Ini. Ahai. Sulin. Sihir. Iblis macam apa yang kau gunakan untuk menghancurkan kompas aura kuno milikku? Ini hancur total. Hanya saja, kompasmu terlalu lemah untuk menahan auraku. Trik apa yang bisa kumainkan? Kau akan membayar untuk ini, Sulin. Apa kau begitu putus asa untuk naik ke tampuk kekuasaan sehingga kau pikir mengutak-atik kompas Tuan Shang akan membuat kami percaya kau benar-benar memiliki aura tertinggi? Hahaha. Sayang sekali. Kami bukan orang bodoh. Aku berani meminta atas nama Raja Surgawi, atas nama semua orang, agar dia dieksekusi untuk memberi contoh. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Su Ling. Bajingan, aku tak akan membiarkanmu mati bersama orang tak berguna ini. Aku masih mengandalkan kau menikah dengan keluarga Chen agar kita bisa mencapai puncak kekuasaan. Aku lebih baik mati daripada menikahi Chen Yu. Aku akan membunuhmu. Yuru adalah wanitaku, tak seorang pun boleh menyentuhnya. Bahkan ayahnya pun tidak bisa. Kau bilang tak ada yang bisa menyakitinya? Malam ini aku tak hanya akan mengamuknya, dan aku akan memastikan kau melihatnya. Apa yang bisa kau lakukan? Beraninya kau. Komandan Yang kau. Aku bodoh. Aku minta maaf karena mengejutkanmu. Tolong hukum aku. Komandan Yang, kau adalah orang yang berkedudukan tinggi. Mengapa kau berlutut di hadapan sampah ini? Diam. Apa aku butuh kau untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Komandan Yang, sebagai komandan perbatasan, kau seharusnya hanya mematuhi perintah Raja Surga. Dengan melakukan ini, kau tidak menghormati Raja Surga dan membuatnya kehilangan muka. Qiu Feng, aku mematuhinya sebelumnya.
karena aku di bawah mantranya. Tuan Su adalah naga azur sejati. Status Tuan Su begitu tinggi, bahkan aku tak bisa membandingkannya. Beraninya kau tidak menghormatinya. Kurasa keluargamu, Chen, sudah hidup terlalu lama. Tuan Su, ada apa? Tuan Su, aku buta barusan. Aku gagal mengenali identitasmu. Aku membiarkan bajingan-bajingan ini menyinggungmu. Tolong berikan perintahnya untuk membiarkanku mengeksekusi orang-orang ini. Aku akan membunuh mereka semua. Ku bilang, malam ini, yang mati, bukanlah aku, melainkan kau. Sulin, kau menghina Raja Surga dan membuat komandan melawannya. Aku akan membunuhmu sekarang. Apakah ada yang keberatan di sini? Begitu kan? Ayo, lakukan. Mari kita lihat apakah kau punya nyali. Kau cari mati. Akan kukabulkan permintaanmu. Ahai. Ahai. Berani sentuh Tuan Su? Beginilah jadinya. Tanganku. Sulin, kubunuh kau. Mematahkan tanganmu adalah belas kasihan terbesar yang bisa kuberikan. Kau masih berani lancang bicara begitu? Baiklah. Semua orang di sini hari ini akan tetap tinggal. Seseorang. Komandan Yang, bagaimana kau bisa memperlakukan Tuan Muda Chen seperti ini? Dia dari kamar dagang Kaitiem. Ya, kita semua tahu Sulin hanyalah menantu Dungu keluarga Tang. Keluarga Tang dan Komandan Yang. Mungkinkah kau tertipu? Komandan Yang, jangan bodoh. Jangan biarkan orang bodoh ini menipumu. Dia menentang Raja Surgawi. Dia ingin memberontak. Bagus, bagus. Bagus. Kepatuhan yang membabi buta. Seseorang. Eksekusi mereka semua. Siap? Tunggu. Suling, ayahku masih keluargaku. Dia hanya ditipu oleh Chen Yu. Bisakah kau mengampuninya kali ini? Ya Tuan Su, Anda baru saja kembali. Jika kau melakukan pembantaian seperti itu, aku khawatir itu akan merugikan situasi saat ini. Berhenti. Komandan Yang, kapan aku pernah mengajarimu untuk membantai warga sipil yang tertipu? Tapi Tuan, Jika Anda membunuh mereka, bagaimana dunia luar memandang kita penjaga perbatasan? hentikan. Benar. Bagaimana bisa Komandan Yang begitu mempercayai orang bodoh ini? Mungkinkah dia berkolusi dengan keluarga Wei dan berpura-pura? Tuan Su, kami baru saja menerima kabar bahwa Chu Feng telah memimpin pasukannya ke Prefektur Lei dan sedang menuju ke sini. Niat Chu Feng tidak jelas. Jika terjadi konflik nanti, aku khawatir aku tak akan bisa melindungi Yuro. Pertama kirim seseorang untuk mengantar Yuro pulang. Ya, Nona Tang, tolong. Sulin, Chu Tianjun telah tiba di Prefektur Lei. Kita lihat berapa lama lagi kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Baiklah. Kalau begitu aku ingin melihat siapa yang arogan dan maha kuasa. Raja Surgawi. Tuan Su, keluarga Tang telah semuanya dipulangkan. Tianjun, saya buta barusan dan gagal mengenali identitas Anda. Tak hanya berbicara dengan kurang ajar, tapi saya hampir menyerang Anda. Saya benar-benar tak termaafkan. Mohon hukum saya. Bangkit. Mereka yang tak tahu tak bersalah. Yang terpenting sekarang adalah menemukan pelaku yang melukaiku di medan perang bertahun-tahun lalu. Berhentilah berpura-pura. Aku mengerti sekarang. Komandan Yang, kau dan keluarga Wei, kalian hanya tidak ingin dikendalikan oleh Tianjun kan? Jadi kau sengaja datang ke pesta pembukaan langitku untuk melakukan sandiwara ini. Semua untuk mendukung boneka ini. Diam. Keluarga Chen yang rendah. Beraninya kau membahas kami. Baiklah Paman Wei. Tapi, Dia memprovokasimu. Tidakkah kau lihat bahwa semua tamu di sini percaya kau bersedia berurusan dengan Chu Tianjun itu? Tianjun, selama 3 tahun kau menghilang. Tak hanya perlu waspada terhadap dalang dibalik semua ini, tapi juga Chu Feng. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Chu Feng telah menggalang banyak pasukan dan praktis telah merebut separuh kekuasaan. Jika kau menghadapinya secara langsung sekarang, aku khawatir bahwa dalam apapun, kemungkinan besar adalah poin diperdebatkan. Itu Chu Feng. Konspirasi pasti akan terungkap pada akhirnya. Aku hanya tak menyangka Chu Feng sekarang memiliki keterampilan dan kekuatan seperti itu. Kalau begitu akan kulihat seberapa kuatkah Raja Surgawi Pipit Ular saat ini. Apa kekuatannya yang sebenarnya? Raja Surgawi telah tiba. Raja Surgawi Chu telah tiba. Sulin, waktumu telah tiba. Kami dengan hormat menyambut Raja Surgawi. Kami memberi hormat kepada Raja Surgawi Pastran Sparrow.
Raja Surgawi. Orang ini meniru Anda dengan menggunakan gelar Raja Surgawi Anda. Dia bahkan berulang kali bicara melawan otoritas Anda sebagai Raja Surgawi. Aku tidak setuju, jadi aku membelamu. Lalu dia menyerang dan melukaiku parah. Raja Surgawi, Anda harus memberikan keadilan untukku. Ya? Lalu kenapa? Chu Feng, Raja Surgawi Chu, apakah kau akan mengeksekusiku di sini dan saat ini juga? Sulin, Raja Surgawi Chu ada di sini. Kau masih berani bersikap sombong? Apa kau bahkan menghormati Raja Surgawi Chu? Status Tuan Su begitu mulia. Seperti rembulan yang terang di langit. Mengapa dia harus peduli padanya? Bagus. Raja Surgawi, penjahat ini tak hanya melukai seseorang di depan umum, tapi dia juga berani menantangmu tepat di depanmu. Saya memohon kepada keluarga besar untuk meminta Anda bertindak dan mengeksekusi Sulin dan Wei Haishan. Sekarang juga di sini. Untuk menunjukkan kekuatan surgawi Anda, kami mendukungnya. Kalian semua, keluar. Raja Surgawi Chu, apa yang kau lakukan? Raja Surgawi menyuruhmu pergi. Tidakkah kau dengar? Sulin, kuharap kau bisa tetaplah hidup, agar aku bisa menyiksamu dengan benar. Tuan Su, hati-hati. Jangan khawatir, aku yang urus ini. Chu Feng memberi salam kepada Raja Surgawi Pestan Sparrow. Apa maksudmu dengan ini? Kau saat ini adalah Raja Surgawi Pipit Ular yang memimpin 1 juta pasukan di perbatasan. Raja Surgawi Pipit Ular, kenapa kau berlutut di hadapanku? Kau payah. Anda bercanda, tuanku. Hanya ada satu, Raja Surgawi Pestan Sparrow, dan itu adalah Anda, Sulin. Bagaimana mungkin aku berani, dan bagaimana mungkin aku pantas mendapatkan gelar Raja Surgawi? Kedengarannya bagus. Biar kutanyakan ini padamu. Selama 3 tahun ketidakhadiranku, apakah kau mengumpulkan pengikut setiaku? Ya. Begitu aku menghilang, apakah kau mengumumkan bahwa kau adalah Raja Surgawi yang baru? Ya. Bagus. Bagus sekali. Begitu aku menghilang, kau memainkan trik. Kau mengenakan jubah kuning. Kau masih bilang kau tak ingin merebut tahta. Raja Surgawi, Anda salah paham. Konflik perbatasan sering terjadi. Begitu Anda menghilang, hati rakyat akan goyah, dan kekacauan akan muncul. Tindakanku kali ini adalah demi kebaikan yang lebih besar. Aku tidak punya motif tersembunyi. Jadi, aku harus berterima kasih padamu? Aku tak berani. Lalu mengapa aku harus percaya? Apa yang kau katakan itu benar. Kesetiaanku tak tergoyahkan. Jika Raja Surgawi tidak percaya padaku, Anda bisa mengambil nyawaku. Lagi pula semua yang kupunya adalah milik Raja Surgawi. Bagus. Karena kau begitu ingin mati, maka akan kukabulkan keinginanmu. The film was 3 tahun terakhir ini, and perbatasan telah narrated by damai. M Media. Kau telah mengelola semuanya dengan cukup baik. Aku akan coba percaya apa yang kau katakan itu benar. Meskipun kau telah melakukannya dengan baik, reputasimu cukup buruk. Renungkan ini di masa depan. Ya, terima kasih Raja Surgawi. Jangan berterima kasih dulu. Kau masih punya urusan. Kau belum selesai. Mengerti. 1 bulan dari sekarang, setelah aku menyerahkan urusan yang tersisa, aku akan mengadakan pesta Peston Sparrow yang megah di Lizhou untuk mengumumkan kembalimu yang penuh kemenangan, untuk mengumumkan kembalimu yang penuh kuasa. Tidak perlu terburu-buru. Pelaku yang melukaiku masih belum ditemukan. Identitasku tidak nyaman untuk diungkapkan. Untuk bulan ini, kau akan menggantikanku sebagai Raja Surgawi Pipit Ular. Mengapa butuh waktu begitu lama? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi. Jangan menunggu. Dia tidak akan keluar. Mungkin Raja Surgawi dalam amarahnya mencabik sampah kurang ajar yang lancang itu sampai berkeping-keping. Tapi Raja Surgawi masih menyisakan wajahmu dan tidak membunuhnya tepat di depanmu. Bajingan. Apa katamu? Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Tidak. Mustahil. Bagaimana kau masih hidup, Raja Surgawi? Mengapa Anda tidak membunuhnya? Tindakan Sulin adalah untuk menyelamatkan istrinya. Itu demi kebaikan yang lebih besar. Kenapa aku harus membunuhnya? Urusan hari ini berakhir di sini. Jika aku mengetahui siapapun di sini berani menggunakan ini untuk melawan Sulin, aku tidak akan mengampuni mereka. Tuan Muda Chen, aku belum mati. Apakah kau kecewa? Sulin, jangan senang dulu. Aku akan membalaskan
Hilangnya tanganku. Tuan Su. Kalau begitu tidak apa-apa, aku permisi dulu. Tuan Su, bagaimana kau bisa begitu mudah membiarkannya pergi? Memang Tuan Su, orang itu pasti merencanakan sesuatu. Kalau tidak dia tidak akan berada di sini untuk menangkapmu. Masih belum ada bukti konkret. Kita tak bisa membunuh orang tak bersalah. Lagi pula aku sudah menyebar jala lebar. Mengaku bahwa aku adalah boneka yang kalian berdua mainkan untuk mencegah ditelan oleh kekuatan lain. Jika dia benar-benar punya niat buruk, dia akan menunjukkan belang aslinya. Di pesta ular sampai pipit sebulan lagi. Baiklah, untuk beberapa hari ke depan kau harus kembali ke perbatasan. Lagi pula kau adalah kepala 13 pelindung. Jika aku pergi, kau akan kekurangan asisten. Aku tahu. Tapi kita harus memprioritaskan gambaran yang lebih besar. Setelah aku menangani urusan terkait, jika aku masih membutuhkanmu, aku akan menghubungimu. Ya, Oh dan, kirim undangan untuk pesta ular sampai pipit. Ke Euro juga sebulan lagi. Ya, suling sialan itu, aku tidak menyangka dia akan mendapatkan kembali ingatannya. Untungnya aku berhati-hati dan menyebarkan 2 rumor. Kalau tidak, suling tidak akan mempercayaiku semudah itu. Suling, tunggu saja. Kau telah mempermalukanku. Dan aku akan membalasmu 1000 kali lipat. Raja Surgawi, aku telah mengatur 100 pembunuh di sekitar hotel itu. Haruskah kita serang? Panggil mereka kembali. Suling telah pulih kekuatannya. 100 pembunuh. Bahkan 1000 pasukan. Mungkin tidak cukup untuk membunuhnya. Saat ini hal terpenting masih urusan itu. Ya, Benar. Qianyo itu. Bukankah dia berselisih dengan Sulin? Suruh dia menemuiku. Biarkan dia menguji keadaan dulu. Bukankah Sulin menyebarkan desas-desus? Mengatakan dia boneka? Kalau begitu ayo kita uji desas-desusnya. ya. Aku akan pergi dan mengaturnya segera. Akan kubiarkan kau menyombongkan diri beberapa hari lagi setelah aku menyelesaikan rencana itu. Aku akan menjadi Raja Surgawi Pipit Piton sejati. Jika aku ingat dengan benar, kau tampak agak memusuhi The film was Suling di pesta itu. translated and narrated by M Media. Raja Surgawi. Saya salah, saya tidak tahu pendukung Sulin adalah Anda. Saya tidak akan berani, aku tak berani melawannya lagi. Tolong ampuni hidup saya. Apa yang panik? Aku memanggilmu ke sini hari ini, justru untuk membiarkanmu berurusan dengan Sulin. Tanpa ragu. Beri dia masalah. Bukankah kau bilang, siapapun yang berani menyakiti Sulin tidak akan diampuni? Mengapa kau masih? Apakah Sulin pantas mendapatkannya? Ini tidak lebih dari Suling benar. Dan karena Suling berasal dari keluarga Wei, untuk menghindari kendaliku, didukung dan dibangun sebuah boneka. Jika aku menggunakan nama Raja Surgawi untuk menekannya, aku khawatir itu akan menyebabkan mereka yang awalnya sudah agak tidak puas denganku. Faksi lama mantan Raja Surgawi menjadi tidak puas. Dengan demikian memicu pemberontakan. Aku mengerti. Tapi Raja Surgawi, Suling punya keluarga Wei dan komandan yang mendukungnya. Dan keluarga Shan saya, baik dari segi sumber daya keuangan maupun pengaruh, jauh lebih rendah. Bahkan jika saya ingin berurusan dengannya, saya khawatir saya tidak bisa. Ini kartu naga tertinggi. Ini adalah kartu dari Kerajaan Xia Agun. Tokoh-tokoh penting layak memiliki kartu sakti ini. Bahkan keluarga-keluarga terkemuka di Prefektur Lei tidak memenuhi syarat untuk mengajukannya. Apa yang diwakili kartu ini? Bukan hanya kekayaan, tapi kekuasaan dan status. Itu memberikan, di dalam kerajaan Xia Agun, di bawah Raja Surgawi ini, otoritas paling kuat. Orang lain yang bisa setara dengannya hanya 3 orang. Presiden Kamar Dagang Kai Tiam, pemilik bengkel Heo Yu, dan kepala 13 komandan garnison. Aku sudah menyelidiki secara menyeluruh. Komandan yang telah kembali ke perbatasan. Kau bisa tenang. Dalam berurusan dengan Sulin, tak perlu menahan diri. Terima kasih Raja Surgawi atas kepercayaan Anda. Saya pasti akan memenuhi misi ini. Dan jangan ungkapkan bahwa orang di belakangmu adalah aku. Kalau tidak, ya, saya dengan hormat mematuhi perintah Raja Surgawi. Sulin, kali ini aku akan lihat siapa yang masih bisa melindungimu.
Suling, ku bilang, keluarga Tang kita telah memperoleh peluang besar. Apa ini? Apa yang bisa membuat sayangku begitu bahagia? Kau orang yang berpikiran sempit. Kau bahkan tidak mengenali undangan ke perjamuan surgawi pipit ulat piton. Apa yang keluarga Tang dan Komandan Yang lihat padamu? Untuk sangat membantumu? Ayah jangan bicara seperti itu tentang Suling. Undangan ini dikirim oleh Komandan Yang. Jika bukan karena dia, keluarga Tang kita bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Ya, si tak berguna ini menginjam tai anjing dan menerima bantuan Komandan Yang memperoleh undangan ke perjamuan surgawi pipit ulat piton. Tapi ini juga membuat keluarga Tangku menjadi target semua orang di Lisou. Di masa depan, kami akan menjadi target semua keluarga besar. Apakah aku seharusnya berterima kasih padanya? Hari ini kau akan mengambil kartu ini ke bengkel giok utama Zia Agung Bengkel Haoyu dan memilih giok berkualitas tinggi dan pilih batu giok berkualitas tinggi sebagai hadiah untuk Kaisar Langit untuk perjamuan surgawi pipit ular piton. Jika kau menangani masalah ini dengan baik, aku mungkin tidak bisa menerimamu. Bengkel Haoyu aku ingat. Bukankah itu wilayah Kinruyo, rubah betina itu 3 tahun lalu? Seharusnya tidak punya reputasi besar kan? Sekarang dia sudah sampai di puncak di Zia Agung. Ayah, bagaimana kau bisa membiarkan Suling pergi ke bengkel Hoyu? Bukankah ini mengirimnya ke kematiannya? Tidak, aku tidak akan setuju. Ini cuma memilih hadiah. Apa susahnya? Aku pasti akan menanganinya dengan benar.